Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 1. Kejayaan Saman Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Islam. Yang kedua, perjuangan bangsa sebelum abad 20. Yang ketiga, perjuangan nasional. Yang keempat, kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang dibagi menjadi 6 periode. Proses landasan perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara. Kronologis perumusan Pancasila Sidang PKI pertama 29 Mei 1 Juni 1945. Orang menyampaikan usul dasar negara. A. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 dalam pidatonya ia menyusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Pada akhir pidatonya, ia menyerahkan naskah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945, ia mengemukakan teori-teori negara. 1. Teori negara perorangan. Yang kelima mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945, ia mengemukakan teori-teori negara. 1. Teori negara perorangan atau individualis atau Hobbes, Rousseau, Spencer, Lasky. 2. Paham negara kelas atau class theory, Marx, Engels, Lenin. 3. Paham negara intergalaktik, Spinoza, Adam, Muller, dan Hegel. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, ia mengusulkan dasar negara, yaitu nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip tersebut agar diberi nama Pancasila. 5 sila tersebut dapat diperas menjadi trisila yang meliputi A. Sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ia juga mengusulkan trisila dapat diperas menjadi ekasila yang intinya gotong royong. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sidang PPK pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Piagam Jakarta terjadi perubahan pada sila pertama. Kedua, menetapkan rancangan hukum dasar yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar. Ketiga, memilih Presiden dan Wapres pertama. Keempat, menetapkan berdirinya KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat. Landasan historis proses bangsa Indonesia, yaitu kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, dan reformasi. Asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Landasan kultural. Ada ratusan suku yang berada di Indonesia. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam budayanya itu semuanya sama. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39. Isi kurikulum, setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. SK Kemendiknas RI Nomor 232/U/2000. Surat Keputusan Nomor 38/Dikti/Kep/2002. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek. Pengertian Pancasila.
Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas atau dasar, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan hasanah rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi menjadi milik seluruh rakyat. Istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita negara, cita hukum, dan dasar negara filsafat. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional dan mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspek. Pancasila sebagai dasar negara berarti sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia berlandasan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus senantiasa menjadi roh dan spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan dan penyelenggaraan negara. Sekian dan terima kasih.